apa ya kita ya? Batagor enak ya. Boleh tuh. Kita jajan dong berarti ya. Tapi kan kita nggak punya uang. Iya ya, kita kan nggak punya uang. Iya, kita juga nggak punya uang. Sama kamu kita baru Eh, Iya bener. pakai aja kalau 20.000 doang diambil kan mama kamu nggak akan tahu. Jangan bilang-bilang ya. Bantuin ya. Iya oke. Bantuin ya. aduh. Aduh, kalian. Iya, ambil. Kamu. Aduh. Kamu. Ambil aja. Aduh. Ambil. Ambil. Ini kebanyakan. Itu kan. Ini aja. Nah, Ayo. oke. Ya. Sini. Ini kita mesti ada mamaku. Iya. Nih. Nah, Yuk, yuk. kita jalan yuk. Jangan bilang mamaku ya. Iya, yuk. Ayo. Maaf ya teman-teman, kayaknya aku nggak ikut deh. Ih, kamu. Kenapa? Soalnya kan itu uangnya bukan punya kamu. Tapi kan punya mamahnya Patra. Tapi kan kamu belum izin ke mama Ya kamu. makanya jangan bilang-bilang kan Iya. cuma segini uangnya juga. Gak bisa, tetap ini tuh bukan punya kamu. Ih, kamu so bener deh. Tapi tetap ya aku nggak akan ikut sama kalian karena tindakan kalian itu tidak terpuji. Masa ngambil uang bukan yang punya kalian? Kamu mah nggak asik katanya kamu mau jajan tadi. Ini kan ada uangnya. Nah bisa tetap teman-teman, ini tuh uang bukan punya kalian. Aku kayaknya nggak akan ikut deh untuk kali ini. Kamu tuh baik. Iya, ya udah kita Yaudah. jajan, kamu jangan minta Iya, ya. kamu nggak usah ikut ya. Yaudah, nggak Kita nggak mau apa-apa. lagi temenan sama kamu. Yaudah, nggak Ya apa-apa. udah. Dadah. Yaudah nggak apa-apa, aku nggak ikut. Yang penting aku udah berani melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Tadi kita sudah menyaksikan drama singkat tentang berani untuk berbuat benar. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang keberanian untuk berbuat benar. Nah sebelum kita mendengarkan cerita dan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita panggil kakak-kakak yang lain ya. Kakak Sherly, Shalom adik-adik. Kakak Petra, Shalom adik-adik. Kakak Steven. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Layakan kami Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan Alkitab adik-adik ya. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau minum. Duduk yang baik dan memuji Tuhan dengan semangat. Eits, tidak boleh main-main. Mengobrol juga tidak boleh. Apalagi main handphone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
kali ini kita belajar yuk untuk membaca Alkitab. Yang sudah bisa membaca, buka dan baca Alkitabnya sendiri ya. Yang belum bisa membaca boleh minta bantuan papa atau mama untuk membuka dan membacakannya. Dan kita akan membaca dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab di rumah, kita belajar buka ya. Kita cari dulu 2 Timotius itu ada dalam Perjanjian Baru. Kita cari Perjanjian Baru itu adanya di belakang, sedangkan yang di depan itu adalah Perjanjian Lama. Kita cari di yang lengkung-lengkung ini ada bacaannya 1 sampai 2 Tim. Nah, kita buka yang 2 Timotius. Cari di sini ya. Nah, sudah ketemu adik-adik? Nah, di sini ada 2 Timotius pasal yang kedua dengan tema panggilan untuk menderita. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau bercerita sedikit tentang seseorang yang bernama Timotius. Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Timotius sudah belajar tentang Tuhan Yesus dari kecil. Cerita tentang Tuhan Yesus membuat Timotius menjadi seorang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang di sekelilingnya. Timotius mempunyai guru bernama Paulus. Bapak Paulus dan Bapak Timotius ini selalu mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Inti dari firman tersebut adalah tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, ketika Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang tidak senang akan perbuatannya itu. Bapak Paulus dihina, menderita, bahkan sampai dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tapi Bapak Paulus tidak takut, malah Bapak Paulus tetap sabar dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kenapa ya Bapak Paulus bisa seperti itu? Itu semua karena perlindungan dari Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Paulus. Karena Tuhan setia membantu Bapak Paulus, maka Bapak Paulus pun setia kepada Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita selalu setia kepadanya. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus berani
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan takut diejek karena melakukan perbuatan baik. Seperti contohnya, selalu datang ke sekolah tepat waktu, membantu pekerjaan papa dan mama di rumah, rajin belajar, dan jangan malu untuk menunjukkan kasih terhadap sesama. Mungkin di antara kalian ada yang takut kalau tidak ditemani ketika berbuat baik. Kadang-kala kalian mungkin takut dibilang oleh teman-teman sok baik atau sok alim. Jangan takut ya adik-adik. Dari perbuatan-perbuatan kecil ini, adik-adik telah setia kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Orang lain yang melihatnya pun akan berkata, "Wah, hebat ya anak-anak Tuhan." Mari adik-adik kita belajar untuk berani berbuat kebaikan. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diajar tentang keberanian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukan semuanya. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati juga kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.